sekalian, selamat pagi. Apa kabar kalian? Mister berharap dimanapun kalian berada pada saat ini tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan perlindungan Tuhan, dan kita berharap bahwa secepatnya kita bisa belajar secara tatap muka, karena memang peraturannya bahwa sekarang masih dilarang untuk kita berkumpul dan ada PSBB namanya itu, jadi pembatasan berskala besar, dan nggak boleh orang berkumpul. Berharap dan saling berdoa supaya COVID ini dapat diselesaikan. Oke, kita akan masuk ke pelajaran karakter Kristen ke topik selanjutnya, dan kita akan mulai dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami mau belajar karakter Kristen dengan topik yang baru. Tuhan berkati kami, berkati anak-anak-Mu sehingga pelajaran ini bisa mengena dan mereka melakukannya dalam kehidupannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik sekalian, Mister berharap bahwa buku-bukunya dibuka ya sayangnya. Jadi dibaca-baca, terus dilihat, sehingga ketika adik-adik bermain atau pergi ke tempat temannya, atau sedang belajar, atau sedang melakukan sebuah pekerjaan, adik-adik benar-benar memiliki benar-benar karakter Kristen yang dipelajari itu. Bukan hanya adik-adik ingat, tapi betul-betul adik lakukan di rumah, dimanapun kalian berada. Contohnya kayak pelajaran pertama kan, untuk apa kita belajar karakter Kristen? Supaya karakter saya seperti karakternya Tuhan Yesus. Nah, supaya karakter saya bisa bertumbuh seperti karakter Tuhan Yesus, supaya bisa karakter saya yang mengarah kepada karakternya Tuhan Yesus, apa yang harus saya miliki, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama kemarin, kalau adik-adik masih ingat, fokus, atau kalau bahasa lainnya dikatakan perhatian penuh. Nah, untuk bisa saya fokus, konsentrasi penuh, apa yang harus saya lakukan? Kemarin adik-adik kalau ingat, tatap mata kalau lagi berbicara, bertanya kalau tidak tahu. Itu bagian-bagiannya. Kemudian sifat-sifat apa yang harus kita miliki selainnya untuk seperti karakter Tuhan Yesus, supaya karakter kita seperti karakter Tuhan Yesus? Murah hati, mau bertanggung jawab, jujur, sabar, berterima kasih. Jadi Mister berharap itu semua dibaca, diingat, sehingga adik-adik bukan hanya menghafal, bukan untuk pelajaran saja, tapi justru lebih daripada itu adik-adik bisa melakukannya di rumah, di tempat bermain, sehingga karakter adik-adik terbentuk. Nah, topik kita selanjutnya adalah ketaatan. Ketaatan itu ada yang tahu? Ya. Nah, ketaatan itu berarti kalau bahasa sederhananya berasal dari kata taat. Taat yaitu patuh, mau mengikuti aturan, mau melakukan sesuatu yang diperintahkan, atau mau mengerjakan semua perintah yang disuruh. Nah, dalam hal ini adik-adik kalau mau yang taat, bagaimana supaya adik-adik sekalian bisa taat? Supaya memiliki sifat yang penuh dengan ketaatan dalam diri adik-adik, yang pertama yang perlu dilakukan yaitu taat kepada orang tua. Harus dong taat kepada orang tua. Ibu kita yang melahirkan kita, ayah kita yang mencari nafkah, ayah kita yang menolong kita. Tanpa mereka kita nggak akan bisa dijaga, dilindungi. Tanpa mereka kita nggak akan bisa sekolah. Tanpa mereka adik-adik nggak bisa menikmati tempat tinggal, bermain. Walaupun mungkin keadaannya belum seperti yang diharapkan secara penuh, atau misalnya adik-adik pengennya punya mainan yang lebih besar, tapi paling tidak adik-adik bersyukur karena memiliki orang tua yang sudah adik-adik bisa makan, bisa sekolah, bisa bermain tanpa harus memikirkan bagaimana adik-adik mencari duit, karena itu tugas orang tua. Nah, untuk itu adik-adik harus sayang kepada orang tua. Salah satu caranya supaya adik-adik sayang harus taat. Harus taat kepada orang tua. Kalau mamanya ngomong, dengar. Misalnya Hans, kalau disuruh ibunya jaga, ya adiknya jaga. Jangan dibiarin. Itu namanya Hans taat. Atau misalnya putra, gendong dulu adiknya, atau ajarin dulu nasta misalnya. Harus taat, dengarkan orang tuanya. Kenapa? Kalau adik-adik mendengarkan orang tua, taat kepada orang tua nggak marah, adik-adik juga nggak dihukum. Lebih daripada itu, adik-adik bisa dapat hadiah kadang-kadang, ya. Nah,
Oleh karena itu, yang paling pertama di keluarga, taatlah dulu sama orang tua. Taat sama orang tua. Yang kedua, taat dengan senang hati. Taat dengan senang hati. Kalau sudah dengar orang tua, disuruh orang tua, kerjakan dengan senang hati. Enggak cemberut-cemberut, enggak ngomel-ngomel, ngambek, apalagi isi nangis. Kenapa? Karena orang tua atau siapapun yang nyuruh itu pasti aduh, ini kayaknya nggak usah disuruh dah, karena gitu. Misalnya Anggi, tolong dulu cuci piring sana, ngambek-ngambek. Orang tua bukan malah jadi ini sama kalian, malah marah. Udah dah, nggak usah dicuci gitu misalnya. Atau Saskia, kamu belajar dulu, capek belajar. Ya udah, kamu gak usah belajar, biar kamu gak usah sekolah. Nah, itu gimana? Jadi akhirnya keluar marah orang tua yang padahal sebenarnya nggak perlu. Adik-adik harus melakukannya dengan senang hati. Kalau disuruh Saskia belajar, ya mak, kamu kerjakan belajar. Anggi, tolong bantu mama nyuci. Iya, dibantu ya mak, gitu. Orang tua akan senang sama kalian. Orang tua bangga sama kalian ya. Adik-adik harus lakukan itu. Putra, jaga adiknya, ajarin dong adiknya. Katanya, iya mak, gitu. Ini menjadi contoh adik-adik memiliki ketaatan. Jadi lakukanlah itu dengan senang hati. Nah, yang ketiga yaitu menyelesaikan semua tugas, mengerjakan semua tugas. Ada PR dikerjakan dengan baik, dengan senang hati tadi, dengan senang hati mengerjakan. Misalnya kalau ada disuruh mama cuci piring sampai selesai, sapu rumah sampai selesai. Lakukan pekerjaan, jangan tinggal-tinggal atau jangan setengah-setengah. Kalau dicuci piring, cucilah semua piring sampai semua sudah beres, sudah rapi. Itu namanya selesai. Bukan satu dicuci, yang lain dibiarkan kotor. Orang tua juga bisa marah. Atau kalau misalnya kalian sedang kerjakan tugas, soalnya ada 5, lalu harusnya dikerjakan 5. Nah, Made datang, Made ngerjakan cuma 2. Ya, yang ketiga gak dapat nilai karena walaupun kamu kerjakan tidak selesai, harus diselesaikan. Karena itu, apapun biasakan diri adik-adik kalau disuruh ada kerjaan misalnya atau disuruh tugas sama guru, kerjakan sampai selesai. Oke? Jadi ada 3 hal yang kita pelajari hari ini tentang soal ketaatan. Yang pertama yaitu taat kepada orang tua. Dengarkan orang tua, apapun nasihat perintah orang tua itu pasti yang terbaik untuk adik-adik. Karena mereka menyayangi kalian dan kalian adalah anak-anaknya. Lalu kemudian taat dengan senang hati. Jangan suka cemberut, ngambek, atau marah, bahkan isi menangis kalau dikasih tahu atau dinasihati orang tua. Dengarkan dan taati dan patuhi. Dan yang ketiga, setiap ada tugas, pekerjaan, disuruh orang tua, disuruh guru, disuruh misnya atau misternya, lakukan dengan selesai. Tidak setengah-setengah, tidak 1-2, supaya mendapatkan nilai yang terbaik. Mister berharap kita bisa bertemu di waktu yang ke depan, dan sampai di sini dulu topik kita saat ini. Dan tetap jaga kesehatan. Kalau kalian keluar, biasakan jaga jarak, sering cuci tangan, pakai masker, dan kita sama-sama berdoa supaya COVID ini dapat selesai. Sampai di sini dari kita, dari Mister Pelajaran Karakter Kristen. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.